padat. Oke, ya jadi perlu saya ingatkan kembali bahwa Zoom meeting malam ini lebih ke spesifik pemahaman atau pengenalan mendalami suatu bisnis pengembangan proses, yang mana setiap materi pastinya kita buat secara berbeda, tujuannya agar semua memahami secara keseluruhan. Karena ada banyak sekali ya yang perlu kita pahami dalam pengembangan proses ini, karena kita mikirnya untuk kedepannya atau persiapan jangka panjangnya. Karena bisnis ini tidak ada batasnya, kita melihat potensi yang sangat panjang, ya untuk sampai saat ini ya kita harus mendalami lebih banyak materi, yang mana materi-materi yang kita sampaikan itu disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, jadi di sini nanti saya akan mengisi materi melalui slide, dan teman-teman juga bisa menyimak step by step penjelasan, yang mana tema malam ini kita akan membahas tentang perbedaan bisnis pemasaran konsep lama dengan proses generasi network berikutnya. Kenapa kita bahas ini? Karena saya yakin ya teman-teman semua yang ada di sini sudah pernah melakukan bisnis pemasaran, ya minimal mendengarkan bisnis pemasaran. Nah, jadi kita bisa melihat suatu perbedaan yang luar biasa. Setiap waktu itu akan selalu ada namanya perubahan, baik dari sisi perkembangan keuangan global, sistem bisnis, transaksi pembayaran, itu selalu berubah dan mengarah ke teknologi yang lebih baik seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan tampilkan slide. Di sini Oke, sorry, saya stop dulu dan saya mohon izin sebelum materi dibuka, saya akan tutup mute all semua. Jadi setelah selesai materinya kita akan buka kembali untuk sesi sharing, dan harapannya teman-teman yang tergabung lebih aktif untuk bertanya agar kita bisa men-sharingkan sesuatu secara spesifik. Kita juga tidak tahu bagian mana teman-teman yang belum mengerti. Dengan adanya pertanyaan, satu orang itu bisa mewakili beberapa orang, harapannya seperti itu. Oke, saya mute all semua dan saya akan sharingkan screen. Slide di sini, slide sini kita sudah desain secara berurutan. Oke, ya, jadi selamat datang di Akademi Power Team. Ya, jadi di sini kita akan membahas perbedaan bisnis pemasaran konsep lama dengan proses sebagai generasi network atau bisnis pemasaran berikutnya. Oke, kita akan masuk ke sistem. Ya, ini penting karena teman-teman harus memahami atau menyadari apa yang dikerjakan dahulu dan apa yang dikerjakan sekarang. Perhatikan, konsep lama itu menggunakan sistem yang paling atas itu biasa disebut dengan binari atau bina kiri dan bina kanan. Nah, sistem binari ini mempunyai titik terpusat yang mana menguntungkan orang atas, ya seperti itu. Nah, kemudian sehingga sistem ini akan bersambung dan membentuklah yang namanya beban sistem di bawah. Begitu juga yang selanjutnya, teman-teman mungkin sering sekali menjalankan suatu bisnis yang namanya matahari sistem, tetap mempunyai potensi keuntungan teratas atau pusat keuntungan. Kemudian ada juga yang namanya trinari, ya kakinya 3 tetap menuju ke atas. Biasanya di atas-atas ini itu adalah tim yang memang sudah dibuat dahulu, baik itu dari perusahaannya, pondernya, investor awalnya, atau apapun itu. Seperti itu konsepnya. Nah, kita melihat perbedaannya di proses. Nah, sedangkan proses dia mempunyai sistem seperti ini, ya. Di dalam suatu proyek menanamkan beberapa program, ada 4 program yang mana sistemnya itu berbeda dengan konsep lama. Ya, dia adalah sistem matrik namanya dan sifatnya itu terputus. Artinya dia ada resikel untuk memutuskan sistem jaringannya. Artinya dia tidak berlanjut sampai ke bawah berurutan, ya. Dengan adanya titik resikel ini, terutama untuk program yang triple X, X4 dan X-Gold, itu dengan sendirinya akan merandom atau mengacak sistem atau orangnya itu akan berpindah-pindah.
Ya, tidak peduli upline-nya bisa jadi ke downline, downline bisa ke upline, crossline bisa berpindah tempat dan lain-lain, dan sifatnya itu berputar seperti itu. Nah, jadi itu adalah salah satu perbedaan yang sangat jauh di dalam konsep lama, yang mana kita lihat kalau di sini itu selalu menguntungkan orang atas. Ya, tapi kalau di sini ada banyak sekali teman kaget kok tahu-tahu ID yang rendah berada di bawah kita. Ya, ada tim leader yang ada di bawah kita. Karena sistem ini berputar, sistem ini terputus di recycle, sehingga pada saat pemutusan di recycle, posisinya itu akan dirandom, bisa jadi masuk di bawah orang yang baru join, seperti itu. Nah, ini dari sisi sistem, itu udah sangat jelas jauh berbeda. Oke, kita masuk ke teknologi. Nah, di teknologi, di konsep lama itu mempunyai data server terpusat atau titik data, ya, atau proxy server. Nah, jadi sehingga kelemahan dari teknologi ini, kalau seandainya sistem pemasaran ini tidak mempunyai legalitas atau perizinan, atau kompetitor atau serangan yang sifatnya mungkin ingin mematikan program, itu sangat gampang. Itulah salah satu kelemahan dari konsep lama dahulu, karena datanya terpusat. Jadi datanya itu terkumpul di dalam address proxy server tertentu. Nah, ketika proxy itu diserang, datanya itu bisa hilang. Ya, apalagi kalau tidak di backup, sehingga mengganggu jalannya transaksi sistem atau sistem yang sedang berjalan. Ya, banyak sekali kasus itu biasanya ditutup oleh suatu kekuasaan, ya, sama yurisdikasi tertentu yang menutup proyek tersebut, ya, karena tidak membayar pajak atau menyalahi atau kepentingan tertentu. Nah, itu adalah salah satu teknologi konsep lama yang sifatnya datanya terpusat, ya. Nah, tapi di proses kita melihat dia sudah menggunakan data yang menyebar, ya, blockchain. Artinya data ini itu ada di ribuan komputer seluruh dunia, ya. Nah, jadi kalau teman-teman bayangkan ketika program ini dijalankan, datanya itu tidak menentu, ya, di masing-masing orang itu mempunyai program ini sehingga sangat sulit untuk dimatikan. Nah, logikanya kalau seandainya pemerintah ataupun semacam IT tertentu ingin membunuh sistem ini agar tidak berjalan, agar tidak bisa diakses, artinya dia harus mematikan satu persatu ribuan jutaan orang yang menggunakan teknologi ini. Nah, jadi tidak memungkinkan sekali untuk dimatikan, ya, karena memang datanya itu tidak ada terfokus di suatu tempat tertentu atau di server tertentu. Nah, anggaplah seandainya datanya ditargetkan kepada si A untuk dihabiskan atau untuk dimatikan. Tapi di sisi lain, di komputer lain itu akan membackup karena datanya itu menyebar. Nah, inilah yang menarik dari teknologi ini, ya. Nah, jadi dari sisi teknologi jelas berbeda. Oke, kita masuk ke alat transaksi. Nah, biasanya teman-teman menggunakan di konsep lama itu dengan uang fiat, ya. Baik itu penggunaan saldo rekening bank ataupun transaksi rupiah cash. Itu biasanya transaksi bisnis yang selama ini kita tahu sebelum kita mengenal yang namanya BUSD atau cryptocurrency atau token. Nah, jadi perbedaannya dari sisi alat transaksinya, ya. Jadi alat transaksinya sudah menggunakan cryptocurrency, sedangkan teman-teman tahu sendiri cryptocurrency ini adalah keuangan lintas global, artinya keuangan dunia. Nah, jadi tidak ada yurisdikasi tertentu yang bisa mengambil alih atau mengontrol dari sisi cryptocurrency ini sendiri. Nah, menariknya dari sini, dari alat transaksinya kita mempunyai cryptocurrency penggunaan BUSD. Artinya ini menarik, sesuai dengan eranya, sesuai dengan potensi yang luar biasa yang kita paham bahwa cryptocurrency ini menarik sekali sebagai nilai aset atau untuk investasi ke depannya, ya, baik investasi keuangan ataupun investasi dalam bentuk pembelajaran atau ilmu pengetahuan. Oke, aliran dana. Kita melihat aliran dana di konsep lama itu dana itu terpusat dan dikontrol. Teman-teman bayangkan ketika teman-teman mengikuti suatu bisnis pemasaran, dana itu nanti ditransfer atau ditransaksikan ke wallet tertentu, wallet perusahaan, orang tertentu, sehingga dana itu terkumpul di dalam satu pusat dan dikontrol, ya. Nah, sampai saat ini belum ada konsep yang menggunakan
dana seperti ini, dana yang terkontrol dan terpusat ini udah terbiasa kita temukan selama ini di dalam bisnis pemasaran. Baik itu MLM produk, kemudian BU investasi, semua dana itu tertuju ke orang tertentu atau individu tertentu. Nah, tapi di proses, coba bayangkan proses, itu dana itu tidak ada terkumpul. Dan setiap transaksi USD di dalam sistem itu langsung dan menyebar pada saat detik itu juga ketika USD itu masuk di jaringan blockchain matrix system. Nah, jadi menariknya di situ. Nah, satu-satunya bisnis yang sistem tidak ada pengumpulan dana sama sekali, yaitu hanya proses di dunia ini. Ada beberapa proyek seperti robot kripto, robot forex, itu tetap ada namanya pengumpulan dana. Ya, pengumpulan dananya di mana? Pembelian robotnya. Pasti robot itu sendiri nanti ditransfer ke wallet atau rekening tertentu untuk membeli robot itu, kemudian robotnya dapat atau toolnya dapat, setelah itu baru nanti deposit ke akun sendiri, misalnya seperti itu. Nah, artinya masih tetap ada dana yang terpusat, ya. Nah, satu-satunya yang nggak ada sama sekali ya pastinya proses. Dan sampai saat ini hanya proses yang kita tahu dan belum pernah ada di dunia ini. Bayangkan bahwa proses ini sangat menarik dan unik, ya. Belum pernah ada seseorang menciptakan sistem yang tidak ada alasan, yang tidak ada pengumpulan dananya. Ya, semua orang membuat proyek itu tujuannya untuk ngumpulin dana masyarakat, sedangkan proses itu tidak ada. Nah, jadi itu menarik sekali. Transparansi kita akan bahas. Nah, konsep lama itu tertutup sekali. Jadi teman-teman pernah mengikuti suatu konsep investasi, misalnya bisnis pemasaran, ya, dana itu masuk ke rekening tertentu, kemudian nanti akan dikelola katanya misalnya ke investasi forex atau hotel atau perkebunan. Tapi ada pembuktian transparansi datanya enggak? Bisa enggak semua orang melihat transaksi atau aliran dana itu? Itu enggak akan pernah bisa. Itulah konsep lama, artinya transparansinya itu sangat tertutup. Walaupun dia bilang transparan, tapi semua orang tidak bisa melacak. Ya, jadi seperti itu. Nah, bayangkan kalau di proses itu blockchain, transparannya 100%. Nah, di sini transparan 100% itu dari semua sisi, baik dari historical transaksi, logik algoritma atau perintah program yang ada di smart contract, ataupun akun, artinya seseorang si A itu bisa membuka akun si B juga begitu. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupin. Bayangkan aja ketika saya tahu ID teman-teman, saya bisa loginkan dan saya bisa melihat saldo wallet pada saat itu. Wallet teman-teman itu ditransaksikan kemana, ke address wallet mana, itu bisa dicek. Bahkan transaksi yang ada di smart contract, lintas jaringan dananya BUSD itu bisa dilihat dari ID mana ke ID mana. Artinya transparan. Ketika bisnis itu transparan, artinya bisnis itu jujur dan jauh dari yang namanya penipuan. Karena salah satu faktor penipuan ya pastinya ketidaktransparansi. Oke. Nah, kita melihat dari data anggota. Nah, sekarang konsep lama ketika teman-teman ikut di dalam bisnis pemasaran, apa yang harus diinput? Yang pertama nama, ya, address, kemudian identitas card, nomor handphone, lain-lain seperti itu. Artinya data pribadi kita itu bisa diakses oleh orang lain dan itu sangat ribet, ya, masukkan email segala macam. Nah, tapi kalau di proses itu sangat berbeda, dia hanya sistem anonymous, artinya teman-teman ketika meng-create wallet di proses itu tidak bisa diketahui ya secara data. Dia secara data tidak bisa diketahui, artinya anonymous. Nah, jadi sistem ini menarik ketika teman-teman menjalankan suatu konsep bisnis. Bisnis ini data kita itu tidak ada tersebar di suatu individu tertentu. Anggaplah misalnya orang ingin menargetkan kesalahpahaman atau istilahnya kesalahan di dalam teknologi blockchain ini, dan seseorang ingin melihat siapa sih pengguna wallet ini, itu tidak akan pernah bisa. Ya, jadi di sini hanya wallet yang kita miliki. Ya, tidak ada identitas lain yang mana wallet itu adalah bagian dari teknologi desentralisasi untuk individu tertentu. Tapi tidak ada identitas, alamat, address, nomor handphone, dan lain-lain tidak terkandung di situ. Kecuali kita desain seperti itu ya, seperti di akun proses ya kita buat nama seperti itu. Tapi secara keseluruhan itu tidak ada proses registrasi
yang mengisi data pribadi kita. Ya, oke, kita lanjut ke perbedaan selanjutnya dari sisi keamanan. Nah, jadi dari keamanan di konsep lama, ya di konsep lama itu dia menggunakan user dan password, yang mana user dan password ini pastinya masuk ke server tertentu, ke admin kontrol, yang mana akses data pribadi ini itu bisa diakses juga oleh adminnya project, ya. Nah, beda halnya dengan Proses, ya. Proses itu menggunakan private key atau kunci pribadi. Artinya siapapun tidak bisa mengetahui kecuali kita kasih tahu, ya. Kita kasih tahu dalam arti bocor private key-nya. Nah, artinya dari sisi keamanan murni ini sangat kuat dan ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Nah, tapi kalau di konsep lama terkadang kita udah simpan sebaik mungkin data pribadi kita, password kita seperti itu. Nah, tapi pada intinya ya tetap ada yang berpotensi yang bisa mengambil atau mengakses akun kita dari sisi pendanaan atau dana yang ada di dalamnya bisa diambil. Oke, dari sisi keamanan, kemudian dari sisi hasil. Nah, di konsep lama itu biasanya teman-teman menjalankan bisnis, ya, bisnis pemasaran, memasarkan apapun, itu biasanya pembagian hasil. Entah itu 5%, 10%, 15%, 20% hasil dari penjualan itu akan diambil oleh teman-teman sendiri. Kemudian sisanya itu kemana? Sisanya itu untuk development, ya. Dana development nanti dibagikan lagi untuk pengembangan dan lain-lain. Artinya hasil penjualan kita ini sebenarnya sedikit sekali yang kita dapat. Kita yang bekerja, kita yang memaksimalkan potensi penjualan, tapi kita hanya pembagian dapatnya sedikit. Ya, semuanya dananya itu untuk development atau owner yang paling banyak. Nah, bayangkan kalau di proses itu hasilnya itu 100%. Misalnya teman-teman menjual nih produknya proses berupa slot ini tadi. Hasil penjualan itu 100%. Ya, 100% untuk kita dan anggota, ya, tim kita. Jadi tidak ada pembagian hasil atau dibagikan ke development atau owner, karena di sini memang tidak ada ownernya. Ya, jadi di sini sangat jauh. Jadi kalau teman-teman ingin menjalankan bisnis pemasaran yang hasilnya 100% ya hanya proses. Ya, sampai saat ini. Oke, di sini dari sisi waktu, ya, konsep lama itu tergantung dari yurisdikasi atau kekuasaan. Kekuasaan ini siapa aja, bisa jadi dari pemerintah, bisa aja dari development itu sendiri, atau bisa aja orang yang ahli dalam teknologi, misalnya IT yang sangat hebat, itu bisa menghentikan. Itu adalah konsep lama. Artinya tergantung dari kekuasaan. Tapi bayangkan proses ini akan berjalan terus-menerus selama internet ada. Ya, artinya selamanya. Kalau internet seluruh dunia ini udah nggak ada, artinya udah kiamat. Ya, bahasanya mungkin seperti itu. Nah, artinya ini akan panjang dan terus-menerus. Perbedaannya di situ secara waktu. Kemudian kontrol. Ya, jadi di proses ini konsep lama, ya, konsep lama itu pastinya ada owner, ada adminnya. Ya, kemudian di sini itu kontrol penuh dari admin dan owner, baik dari sisi program ataupun dari sisi dana. Tapi kalau di proses, ya, tanpa admin atau tanpa owner. Nah, di sini tidak ada yang bisa mengontrol sistem jaringan matriks sistem yang ada di proses, itu semuanya berjalan tanpa kendali. Ya. Nah, jadi ini yang menarik dan ini tidak ada faktor di dalam sistem, yaitu namanya faktor emosional di dalam sistem ini sendiri, itu nggak ada di proses. Nah, kalau di konsep lama, itu ada admin, ada owner, ada setting-setting ini. Jadi ketika mereka ingin men-set sesuatu programnya atau ingin merubah plan-nya, itu gampang sekali. Mereka tinggal create logic programnya, itu berubah. Tapi kalau di proses sekali ditanamkan, dia selamanya akan seperti itu. Kecuali penambahan program, itu baru bisa diproses. Tapi pengurangan itu nggak bisa. Ya, misalnya program yang ada sekarang, triple X, X3, X4, baru 3 program. Ditambahkan lagi program berikutnya, itu baru bisa. Artinya di dalam teknologi itu tidak ada yang namanya pengurangan, yang ada adalah penambahan. Oke, kita lihat dari sistem berjalan. Ya, konsep lama itu ada sistem method withdraw namanya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan bonus itu akan diproses lagi dengan mengklik withdraw.
Ketika klik withdraw, otomatis admin dari perusahaan atau development itu akan menyetujui. Itu kalau disetujui. Kalau nggak disetujui, artinya tidak ada pembayaran. Seperti itu. Nah, tapi kalau di proses, itu otomatis. Tidak ada proses WD. Jadi kalau seandainya teman-teman di jam segini, detik ini, BUSD-nya itu aliran dananya itu masuk ke wallet kita, ya harus ke wallet kita. Jadi tidak ada proses WD di akun proses, ya semuanya akan masuk dengan sendirinya ketika kita mendapatkan bonus di dalam wallet pribadi kita, seperti itu. Nah, jadi proses ya adalah bisnis pemasaran terdesentralisasi penuh di dunia ya. Sistemnya adil, transparan, dan tidak menguntungkan kepentingan individu tertentu dan bebas kendali siapapun. Ya. Sistem ini ditemukan oleh orang Rusia, Mr. Lado Oktanikov, dan dikembangkan oleh sekelompok pencipta cryptocurrency global. Proses adalah generasi bisnis pemasaran berikutnya, ya. Pemasaran yang menggunakan teknologi blockchain yang sesuai dengan perkembangan keuangan global. Nah, jadi ini yang menarik, dan kita akhiri materi malam ini, dan Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan proses secara umum di Indonesia. Ya, teman-teman bisa mengakses YouTube channel Proses Indonesia untuk materi Indonesianya, kemudian Facebook group, kemudian tim leader kita sangat banyak mewakili di beberapa provinsi, kemudian Telegram group, WhatsApp group, dan kita pastikan akan selalu mengawal dan menyampaikan informasi dari global untuk Indonesia tentang perkembangan proyek ini. Ya, terakhir dari saya, informasi program berikutnya, yaitu X-Goal itu akan diluncurkan di akhir bulan ini. Ya, jadi harapannya teman-teman mempersiapkan diri baik dari sisi tim ataupun pendanaan ke depannya, karena ada satu program lagi yang lebih berpotensi secara limpahan, itu lebih besar potensinya karena mempunyai banyak titik program. Oke teman-teman, itu aja materi malam ini, dan untuk malam depan, malam Kamis depan rencananya saya akan mendalami ke matriks sistemnya. Ya, jadi rencananya malam ini, tapi karena materinya belum siap, nah jadi harapannya bisa siap dan kita bisa masukkan ke akademi di malam Kamis berikutnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, murni ini untuk membantu bersama teman yang ada di Indonesia. Apa yang kita pahami akan kita sampaikan, dan harapannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Sekian, thank you. Baik, terima kasih Bang Kensi yang sudah memberi materi baru di malam hari ini. Dan materi ini adalah salah satu trik mudah untuk kita membandingkan cara lama dengan cara baru. Kita anggap proses adalah cara baru, dengan sebelumnya adalah cara lama. Dan mohon izin nanti bisa di-share PDF-nya untuk bisa teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Karena memang orang kita memang suka membanding-bandingkan. Tapi ketika ditanya membandingkan, kadang kita susah. Yang dibandingkan yang apa, yang apanya yang dibandingkan gitu kan. Jadi oleh karena itu nanti dengan paparan ini sangat membantu kita, memudahkan membandingkan cara lama dengan cara baru, sehingga ketika kita berargumen pastinya kita tidak hanya berdasarkan emosional atau eyel-eyelan kalau bahasa Jawanya, tapi berdasarkan data dan fakta. Makasih Bang Kensi yang selalu memberi materi-materi yang fresh, dan tidak sadar kita sudah jalankan BUSD ini Juni, Juli, Agustus, hampir 4 bulan.